Apakah tahun 2024 ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya bagaimana? Ternyata 2024 ini termasuk yang tertinggi kecuali di saat pandemi 2020 dan 2021. Nah, makin ke sini, keunggulan yang tadinya berupa kebebasan dan bisa menentukan prioritas dan juga tidak dikadali dalam arti harga kan, bunganya 1%, tapi barangnya harus beli di kami kan gitu dulu itu kritiknya. Ketika kita bebas, ternyata penyalahgunaannya, tanda petik ya, penyalahgunaan ini maksudnya entah studinya tidak bagus, lelangnya nggak jelas. Nah, ternyata kita dapat biaya yang sangat besar. Kalau loan itu antara 0 sampai 1%, sekarang kita di 7%, 6 sampai 7%. Kita melihat ke depannya banyak ya. Jadi ini di 5 tahun era Prabowo ini besar jatuh tempo, setiap tahunnya itu mungkin di kisaran 700 triliun ya, bahkan lebih. Berarti kan minimal penerbitan ya, kalau defisitnya 500 berarti kita butuhnya kan 1.200. Kalau defisitnya lebih gede lagi karena pemerintah mau, banyak maunya sekarang pemerintah, dan banyak maunya pemerintah tuh selalu berakibat pada belanja dan pengeluaran. Beberapa netizen mengomentari, Rob ini omon-omon doang ya. Memang kita kanal omon-omon ya di sini. Saya tidak punya wewenang. Tetapi tolong dilihat apakah kita omong-omong tidak pakai dasar. Karena salah satu pemecahan masalah adalah memahami masalah. Pertama mengakui masalah dulu, baru mungkin menganalisisnya, baru cari solusinya. Solusinya pun mungkin ada lebih dari satu opsi. Tidak pernah kanal ini mempunyai pikiran analisis kamilah yang paling benar atau pasti benar. Sesuai dengan tagline kami ya, berani mencerdaskan, dan mudah-mudahan sesuai dengan tujuan proklamasi kita, salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Salam cerdas, Ibu, Bapak, Saudara-saudara, para pembelajar ekonomi yang saya hormati dan cintai. Kali ini saya akan menyampaikan assessment tentang surat berharga negara, sekaligus semacam literasi. Fakta tentang surat berharga negara ini adalah penjelasan dari pemerintah dalam APBN kita. Itu suatu dokumen ya, dokumen tiap bulan yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan tentang realisasi sementara APBN sampai akhir bulan sebelumnya, kadang 1,5 bulan. Di antara halaman-halaman tentang realisasi APBN itu, di bagian-bagian akhir ada tentang informasi posisi utang pemerintah. Publikasi yang terkini itu adalah sebesar 8.473,90 triliun per 30 September 2024. Jadi 1,5 bulan yang lalu ya. Debt outstanding ya, itu artinya sisa utang lah kalau dalam bahasa sehari-harinya. Sisa utang per tanggal 30 September. Kan tiap bulan ada yang dilunasi, ada utang baru. Sehingga posisinya berubah-ubah dari akhir bulan ke akhir bulan. Dari 8.473,90 triliun itu ada dua kelompok jenis utang. Yang pertama adalah berbentuk pinjaman, loan ya. Itu merupakan utang pemerintah kepada para pihak secara langsung. Bisa itu dalam negeri. Kalau dalam negeri pemerintah bisa berutang kepada bank, terutama kepada bank. Meskipun bank itu adalah bank BUMN. Kemudian pinjaman luar negeri itu bisa kepada negara lain, bisa kepada bank sentral negara lain, bisa kepada organisasi internasional yang merupakan kreditur ya, Bank Pembangunan Asia kah, atau Bank Dunia kah, dan semacamnya. Tetapi dari informasi ini yang paling banyak itu adalah jenis yang atau kelompok yang kedua, yaitu berupa utang pemerintah berupa surat. Kalau tadi kan perjanjian kepada pihak lain, surat ini berarti pemerintah menyatakan berutang kepada pemegang atau pemilik surat ini yang disebut surat berharga. Government securities. Di Indonesia mengalami beberapa kali perubahan istilah. Sekarang disebutnya surat berharga negara. Jadi berarti kan orang yang memegang surat itu lah yang menjadi kreditur pemerintah. Nah, surat berharga negara ini nanti macam-macam, tapi prinsipnya kita pegang dulu bahwa pemerintah punya dua jenis utang menurut informasi APBN kita ini, dan yang terbanyak adalah berbentuk surat berharga negara atau surat utang sebanyak 88,31% dari total, nilainya 7.483 triliun. Utang tadi
terdiri dari SPN dan pinjaman. Pinjaman itu ada luar negeri, ada dalam negeri. Pinjaman luar negeri itu pada umumnya berupa valuta asing ya. Maksudnya dinyatakan dalam denominasi valuta asing. Dia bisa berupa pinjaman tunai, pinjaman kegiatan. Nanti lain kali kita diskusikan. Ada pinjaman dalam negeri berupa rupiah dan seterusnya. Yang kita mau bahas yang sebelahnya, yang surat berharga negara. Terdiri dari dua kelompok, surat utang negara. Jadi SBN yang disebut surat utang negara itu dibedakan karena ada SBN yang disebut SBN syariah. Jadi surat utang negara ini konvensional lah begitu ya. Dijelaskan juga apa aja yang surat utang negara. Yang surat utang negara itu ada yang disebut sun domestik. Sun domestik itu sebenarnya surat utang negara dalam denominasi rupiah. Jadi dinyatakan dalam surat itu pemerintah berutang misalnya 1 lembar itu ya 1 miliar gitu. Berarti kalau orang pegang 100 ya berarti 100 miliar seperti itulah. Nah kemudian ada yang sun internasional. Sun internasional ini valuta asing. Jadi ada yang dolar, ada yang euro, ada yang yen, baru 3 kita. Sedangkan yang surat berharga syariah negara itu juga ada macam-macam jenisnya. Secara prinsip ada beberapa jenis yang sifatnya bisa retail, bisa sukuk yang berbasis kepada Islamic fixed rate, berarti dia TAP, ada yang disebut surat perbendaharaan negara syariah, berarti jatuh temponya kurang dari setahun. Tadi sama, yang sun itu juga yang jangka pendek disebut surat perbendaharaan negara, yang lebih dari 1 tahun disebut surat obligasi negara, lalu ada yang retail, dijual secara bebas kepada individu, dan seterusnya. Ini jenis-jenis saja, yang penting 2 kelompok besar itu. Informasi terkini yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan melalui DJPPR ya, Direktorat Jenderal ya, Eselon 1 di Kementerian Keuangan, pengelolaan pembiayaan dan risiko. Gitu. DJPPR, dahulu namanya Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, lebih gampang sebenarnya DJPU. Publikasi 2 mingguan mereka, 2 mingguan yang sebenarnya ditujukan kepada para calon investor SBN, kepada orang yang diharapkan, orang itu maksudnya bisa orang, bisa perusahaan, bisa domestik, bisa asing, agar membeli SBN. Tiap 2 minggu ya, yang terkini adalah yang diterbitkan 12 November 2024. Nah, di sini disampaikan per 12 November 2024, sepanjang tahun berarti dari 1 Januari, itu sudah diterbitkan 1000,17. Kita bulatkan aja, 1000 triliun sudah sebetulnya surat berharga negara yang diterbitkan berarti pemerintah ngutang gitu loh. Ngutang sebanyak 1000 triliun. Kalau ini tahun 2023 ya, untuk perbandingan ini dirinci di mana yang berbentuk SUN 688, yang berbentuk SBN syariah 318,56 triliun. Di total menjadi 1007 triliun. Bisa membayangkan ya bahwa SBN syariah ini makin penting karena presentasinya kan sudah mencapai berapa itu, kisaran 25-30% sudah. Yang sun tadi ada yang retail, ada yang private placement, itu pembagiannya adalah terkait dengan cara SBN diterbitkan. Ada yang sifatnya auction itu berarti lelang, lalu ada yang private placement itu berarti pembelinya ditempatkan sudah tertuju sudah. Lalu ada yang retail itu berarti kebanyakan melalui bank. Jadi misalnya ibu rumah tangga mau beli cuma 100 juta, 200 juta bisa. Pemerintah menerbitkan sejumlah SBN retail berseri tertentu, yang jualkannya adalah bank. Jadi ditampung bank dulu. 1007 triliun, bungkus dulu ya sampai 12 November. Tetapi pada saat yang bersamaan pemerintah ini kan harus melunasi SBN yang sudah jatuh tempo yang lama. Kan SBN itu ratusan surat, ada nomor serinya kayak uang itu, tapi berarti dia surat utang. Jadi ada yang waktu jatuh temponya sudah, ada yang pemerintah memang buyback, namanya membeli ya, tapi kecil. Membeli untuk diganti dengan surat utang yang baru. Totalnya kurang lebih 640 triliun selama sampai November. Nah, sehingga secara neto ada 368,95 triliun. Itu namanya neto. Neto itu artinya, kan nambah utangnya segitu aja sebetulnya. Meskipun betul berutang baru adalah 1007 triliun, tapi karena sebagiannya dipakai melunasi utang lama, berarti kan yang tercatat sebagai tambahan utang adalah selisihnya, namanya SBN neto. Informasi ini oleh para pembelajar ekonomi bisa diolah untuk kita bisa memahami bagaimana pemerintah melakukan utang dan pembayaran utangnya yang berbentuk SBN. Ini penting sekali karena SBN ini adalah jenis utang pemerintah yang
mencapai berapa tadi? 88% kan, jadi terbanyak. 1007 ini total sampai dengan 12 November. Dari 1 Januari di tahun 2024. Kalau yang ini 2023 ini 1 Januari sampai 31 Desember 807 triliun. Jadi memang tahun 2024 lebih banyak dari 2023. Baru sampai November aja sudah melampaui kan. Nah, kalau digambar yang 2024 yang belum selesai ini. Cuma ini kan datanya 31 Oktober, yang tadi 12 November, jadi ini masih lebih kecil sedikit. Tadi kan 1007, ini baru 974. Karena data yang di sini harus akhir bulan, jadi Novembernya belum selesai. Ini item ini yang 2024. Nah, ini 2016, 17, 18, 19. Nah, ini yang tinggi ini 2020, yang ini 2021. Maksudnya tiap bulan ada penerbitan, akumulasinya. Nah, 974 ini kan adalah akumulasi selama 10 bulan. Pola ini untuk para pembelajar ekonomi untuk melihat apakah tahun 2024 ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya bagaimana. Ternyata 2024 ini termasuk yang tertinggi kecuali di saat pandemi 2020 dan 2021. Keperluannya kita juga bisa melihat bulan-bulan sampai bulan apa yang grafiknya naik. Maka dari ini kita bisa melakukan dugaan sampai akhir tahun nanti. Masih ada 2 bulan ya. Kemungkinan kalau saya menduga itu nanti ujungnya adalah 1.150 triliun. Jadi nomor 3 terbesar. Itu adalah arus tambahan SBN tiap tahun. Tapi ada yang dilunasi loh, jangan lupa ya. Ini kan tambahan brutonya. Lalu kalau netonya dikurangi yang dilunasi. Maka diperolehlah ini 2023 tadi, 22, 21, 20, tetapi sampai 31 Desember, kecuali 2024 yang baru sampai akhir Oktober. Tampak memang pandemi itu membuat utang berupa SBN itu melompat. Kemudian turun di 2021, tapi tetap gede. Turun lagi di 2022, turun lagi di 2023. Tapi jangan lupa ya, ini tambahan bruto tiap tahunnya. Ternyata 2024 ini naik lagi. Perakiraan saya 2024 ini kurang lebih 1.150. Dan dari APBN 2025 yang sudah diketok, itu mungkin nanti akan 1.350. Kecuali bisa berubah lagi. Kalau ternyata pemerintahan Prabowo ini melakukan APBN perubahan dan ingin menambahkan berbagai banyak program, ini bisa lebih dari ini. Karena kebutuhan untuk berutangnya bertambah. Saya ulangi, SBN Bruto ini adalah tambahan utang baru berupa surat berharga, tetapi belum memperhitungkan melunasinya. Nah, setelah ada pelunasan, maka setiap tahun SBN netonya segini. Neto itu bisa dikatakan tambahan SBN setiap tahunnya dari yang penerbitan kotor, bruto tadi dikurangi dengan membayari yang sudah jatuh tempo. Tahun 2023 tadi termasuk yang kecil ya, 308. Nah, tahun ini baru sampai September 368,95. Menurut target APBN itu sampai 616 kalau saya tidak salah. Nah, lalu posisi SBN, posisi itu berarti adalah sisa utang keseluruhan. Tadi kan arus per tahun. Jadi kalau saudara-saudara pembelajar ekonomi ini punya utang, itu kan nyicil. Belum selesai cicilannya kan ada utang baru lagi. Nah, maka ada posisi kalau kita membuat pembukuan pribadi, ada posisi sisa utang saya semuanya ini berapa sih? Nah, kebetulan untuk kasus pemerintah ini ngutang tiap tahunnya itu cenderung lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sehingga posisi utangnya bertambah. Nah, ini digambarkan oleh posisi ini. Nah, ini 7.483 triliun tadi kan. Posisi akhir September. September ini, bukan akhir Oktober. Itu yang bentuk utang pemerintah berupa SBN. 7.483. Maka kalau kita melihat ini dari tahun 2004, bukan mau jelekin pemerintahan Jokowi ya, tapi ini hanya menyampaikan fakta saja. 2014 ini akhirnya akhir Desember 2014, 1931 kan. Nah, ini sudah 7.483, mungkin akhir Oktober nanti lebih tinggi kan. Kalau kita mau fair, baik pemerintahan SBY maupun pemerintahan Jokowi sama-sama menambah SBN ya. Itu informasi tentang posisi SBN. Yang saya sajikan ini kelihatannya sederhana, tapi harus diambil dari berbagai sumber data yang disajikan oleh Kementerian Keuangan dalam berbagai dokumen atau berbagai kesempatan. Ada dokumen APBN kita, itu sampai 30 September baru. Ada data yang sudah sampai 7 November, tapi kita harus menggandengkannya.
per 7 November itu sebenarnya seluruh SBN itu 7.564 kan, sudah naik lagi kan. Tadi baru 7.400-an kan. Yang bisa diperdagangkan, maksudnya bisa diperdagangkan. Tadi kan kertas nih. Yang punya itu berhak memindah tangankan kepada orang lain. Dijual gitu loh. Itu namanya SBN yang bisa diperdagangkan. Ada yang nggak bisa. Porsi yang tidak bisa ini kecil. Cuma 180 dari 7.564. Ini hanya kurang lebih 2%. Nggak sampai 5%. Jadi 97,5% itu bisa diperdagangkan. Dari yang tidak bisa diperdagangkan ini, ada yang berupa SUN 104 triliun, ada yang SBN Syariah 76 triliun. Nah, yang 104 triliun ini sebetulnya adalah SUN yang dipegang Bank Indonesia. Terkait dulu ada kebijakan BLBI dan sebagainya. Mayoritasnya itu masih ada ya. Rinciannya itu terkait dengan ada SBN yang zero kupon. Jadi zero kupon itu bunganya 0. Loh, bunga 0 bagaimana? Ya bunganya 0, tetapi ketika dia diperjualbelikan tidak 100%. Jadi kalau 100% ketika dijual adalah 99 atau 98, maka itu kan dapat bunga tuh sudah. Namanya di diskon ya, jadi jenisnya zero kupon. Ada yang fix kupon, berarti bunganya tetap. Ada yang variabel kupon, berarti bunganya variabel. Ada yang bersifat berdenominasi dinyatakan dalam rupiah, ada yang dinyatakan dalam falas. Kalau dilihat komposisinya, itu yang rupiah, yang SUN ini berarti yang bukan syariah ya, 4.837 triliun, yang berdenominasi falas itu mencapai berapa itu? Hampir 1.000 triliun lebih ya. Jadi cukup banyak itu, seperlimanya. Nah, totalnya 5.914. Tapi jangan lupa ada SBN Syariah. SBN Syariah ada yang bisa diperdagangkan, mayoritas bisa diperdagangkan, ada juga yang tidak bisa diperdagangkan. Ini rincian saja. Masing-masing punya spesifikasi dari sisi pengelolaan utang pemerintah, SBN. Alasan pemerintah memiliki banyak instrumen ini adalah untuk mempertimbangkan mengatur risikonya. Dan juga dalam rangka daya tarik pasar. Kalau tidak ada produk SBN syariah, ya kan tidak bisa menarik dari bank syariah, tidak bisa menarik dari lembaga keuangan syariah, tidak bisa menjadi penempatan dana haji misalnya kan gitu. Kenapa perlu ada SBN syariah? Dan ternyata asing pun berminat. Karena asing tersebut kan jangan membayangkan juga Eropa saja kan. Kan ada beberapa negara Islam, ataupun kalaupun dari Eropa juga ada lembaga keuangan syariah di Eropa yang membutuhkan instrumen syariah. Jadi syariah ini cukup besar ya sudah nilainya. Kalau di total ini berapa ini yang syariah itu kurang lebih berapa persen ini? Kira-kira 20-an persen ya. Bahkan mengarah ke 25 nantinya dari total SBN. Itu komposisi per 7 Novembernya. Kementerian Keuangan juga menyajikan di dokumen yang lain. Jadi ini ada beberapa dokumen untuk paparan kita kali ini. Yang diberikan melewati apa yang disebut dengan Government Securities Management. Ini publikasi untuk investor dan calon investor. Nah, ini salah satu slide-nya saya potong. Ini menginformasikan khusus tentang SBN berdenominasi rupiah. Baik itu SUN maupun syariah, tapi yang rupiah. Jadi tidak termasuk valuta asing. Nah, ini per November 2024, ini Novembernya ini 12 ya. Malah datanya ini baru sampai tanggal 7 sebenarnya. 5.958 triliun ya ini. Nah, siapa saja yang memegang surat berharga itu yang bisa diperdagangkan, dikelompokkan. Ada bank, bank umum, ada Bank Indonesia, Government Institution, Bank Indonesia, ada non-bank itu mutual funds ini ya dana kelolaan untuk diinvestasikan oleh perusahaan-perusahaan mutual fund. Lalu ada insurance company and pension fund, ini dana pensiun dengan asuransi. Lalu ada asing. Nah, asing ini didefinisikan baik itu pelaku asing maupun bank sentral asing ya, yang memegang SBN Indonesia, SBN rupiah dalam konteks ini. Lalu ada individual. Individual ini selalu oleh Kementerian Keuangan digambarkan sebagai ibu rumah tangga. Itu sebenarnya kan cuma gambaran saja. Ada yang banyak yang bapak rumah tangga juga kan. Yang penting itu adalah individu. Komposisi kita lihat yang paling akhir saja.
Dari 5.959 triliun ini dimiliki oleh bank itu 18,70%. Dimiliki Bank Indonesia 25,41%. Ini nilainya. Jadi pemegang surat berharga negara berdenominasi rupiah terbanyak itu adalah Bank Indonesia. Nah, ini termasuk fenomena baru, nanti kita akan lihat lebih. Bahkan dibandingkan Desember 2020 saja itu masih 11,74% kan. Jadi dia meningkat. Nanti di slide berikut kita lihat dalam perspektif yang lebih panjang. Nah, lalu individual sekalipun banyak diberitakan masih memegang sekitar 8,94%. Nah, sedangkan dana pensiun dan asuransi itu mencapai 18,80%. Dana pensiun dengan asuransi ini ya semua ya. Kemudian asing, nah ini juga dapat sorotan 14,69%. Asing tapi dalam konteks memegang atau memiliki SBN rupiah, bukan yang SBN valuta asing. Nah, informasi tentang ini oleh para pembelajar ekonomi bisa dianalisis. Kita kasih contohnya menganalisisnya di slide berikut. Nah, tadi dari data yang ini tadi, tetapi untuk tahun yang lebih panjang. Kita buat di sebelah kiri ini, bahwa kita bisa menemukan bank dan Bank Indonesia itu sejak COVID sampai ke sini itu memiliki porsi yang sangat besar dalam memegang SBN. Nah, ini di 2010 yang biru itu bank ya, bank umum, bank umum. Apakah itu bank BUMN ataukah bank swasta tidak soal. Nah, yang orange itu adalah Bank Indonesia, kecil kan, sebelum 2020. Nah, salah satu penyebabnya adalah dahulu Bank Indonesia itu tidak boleh membeli, atau membeli itu artinya memberi utang langsung ketika SBN diterbitkan, nggak boleh. Itu namanya pasar perdana. Dia hanya bisa nanti membeli setelah pasar berikutnya. Jadi umpama suatu bank membeli SBN terbitan tertentu, itu maka Bank Indonesia baru nanti bisa membeli dari bank tersebut gitu loh, dan berjualbelikannya. Itu sebelum pandemi. Kemudian waktu pandemi dibuatlah aturan yang membolehkan Bank Indonesia ikut di pasar perdana. Nah, itu kurang lebih akibatnya dia banyak nih, dan karena kebutuhan pemerintah untuk memperoleh utang dan tidak bisa segera mendapatkan dari sumber-sumber lama untuk ditingkatkan karena situasi COVID, dan di dunia internasional pun terjadi perebutan sumber dana, maka BI yang membeli. Ini secara teoritis sebenarnya bisa dikatakan money printing ya, sebenarnya seperti mencetak uang Bank Indonesia kok. Meskipun ini debatable ya, model analisis money printingnya seperti apa. Tapi yang jelas Bank Indonesia makin banyak beli. Dan ternyata bank pun juga, gitu loh. Nah, karena itu ada, ini untuk contoh analisis ya, maka terlihat fenomena misalnya lazy banking. Bank daripada menyalurkan kredit terlalu ambisius, ya mending beli SBN. Kebetulan pemerintah juga butuh untuk menjual SBN. Ya ini kan jadi saling bersambut. Nah, bank dapat return, dapat yield itu bisa dari suku bunga dikaitkan dengan harga, bisa dia zero tapi dapat diskon, intinya dapat lah, bisa di kisaran 6-7%. Kalau dia menyalurkan kredit, ya mungkin dia bisa dapat 10-12 setelah dipotong macam-macam, tapi ada risiko default kan, risiko macet. Kalau sejauh ini pemerintah nggak pernah macet gitu, bayar itu kan risiko rendah. Nah, sehingga kritik dari ekonom termasuk saya itu ini kalau pada saat pandemi bisa dibenarkan ya, tapi sampai ke sini ya ternyata ya masih kan kelakuannya bank untuk lebih suka naruh di surat berharga negara, dan ketergantungan pemerintah terhadap BI juga masih tinggi. Nah, meskipun pelan-pelan ada perubahan. Lihat di pandemi sampai 51% dari surat berharga negara, surat utang negara nih, ditambah yang syariah, itu yang pegang adalah BI dan Bank Indonesia dan Bank Umum. Berarti yang lain kan kurang dari separuh. Nah, sekarang memang sudah membaik,
tapi masih 44%, jauh dari jumlah sebelum-sebelum pra-pandemi yang di 30-an%. Nah, kira-kira gitu ya. Apa masalah di sini? Ini bisa komplikasi ya? Belum komplikasinya, tapi sudah terasa. Jadi ketika ekonomi diharapkan membaik, salah satu ciri ekonomi membaik itu di negara manapun, itu kredit akan berkembang pesat. Artinya ada aliran uang kepada sektor real, kepada perusahaan-perusahaan yang berproduksi barang dan jasa atau melakukan perdagangan ekspor impor, kan ada kredit di sana. Nah, dan dia bisa salah satu sumber pembiayaan yang besar itu adalah bank. Nah, tetapi karena banknya memanage keduitnya itu ditaruh di Bank Indonesia dan surat berharga, maka kan terbatas yang diberikan kepada sektor real ini. Nah, dia memang sebelumnya lebih karena berhitung risiko. Di sini dapat keuntungan lumayan dan risikonya mendekati nol. Nah, ketika ekonomi pulih sebenarnya risikonya sudah berkurang. Tetapi legacy banking ini terkendala. Kalau saya ngambil di menjual SBN yang saya miliki ini, nggak gampang ke sektor yang bukan bank. Berarti yang bisa beli kan Bank Indonesia lagi nih. Nah, di sisi itu nanti analisis bisa berkemana-mana ya. Soal bahwa duit hanya berputar-putar di pemerintah, Bank Indonesia bank gitu. Tidak masuk ke sektor real, bukan tidak masuk, kecil. Maka dorongan untuk investasi di sektor real itu sumber dananya rendah. Misalnya begitu. Salah satu contoh analisis ini. Tentu ini masih bisa diperdebatkan ya. Tetapi ini bukanlah indikasi struktur industri keuangan yang sehat, itu udah bisa dipastikan. Itu satu cara analisis. Ada lagi yang bisa kita analisis terkait asing, namanya non-resident. Ya, asing itu tadi asalnya dari sini tadi juga sama nih. Nih foreign holders. 875 triliun atau 14,69% dari total SBN rupiah, ya kan? Nah, 875 ini lebih rendah dari Desember 2020 loh. Nah, baik itu nilainya maupun presentasinya. Saya gambar dari tahun 2008. Ini nilainya, sana skalanya, triliun. Yang ini presentasi dari total SBN rupiahnya. Ya, kelihatan sekali kan? Naik, 2019, 2020 turun. Nominalnya memang 2 tahun terakhir ini, 2023 sampai 2024 ini naik sedikit. Tapi ini 31 Oktober ya. Data tadi yang sampai 12 November sebenarnya turun lagi. Gitu, hati-hati ya. Nah, tapi secara presentasi jauh banget. Dahulu kita bisa memiliki asing ini memiliki SBN hampir mencapai 40%. Sekarang kurang dari 15%. Tadi barusan saya baca di beberapa dokumen pemerintah itu dijelaskan ini dalam rangka meningkatkan kemampuan dalam negeri ya, jadi mengandalkan sumber dalam negeri. Saya kira itu ngeles ya, siapapun bisa ngelihat itu ngeles. Ya bahwa ya kalau dalam negeri itu yang bertambah adalah mutual funds, kemudian insurance company dan pensiun fund, dana pensiun kan, atau individual, it's okay. Tapi yang bertambah adalah Bank Indonesia, itu bukan kemampuan dalam negeri, kantong kanan dengan kantong kiri kan. Nah, apalagi juga bank sumbernya. Ya bank, orang naruh duit di bank, simpanan namanya ya. Baik itu deposito, tabungan atau giro, yang menurut teori sederhananya, kalau itu bisa disalurkan bank kepada sektor real, dia akan menggerakkan perekonomian. Tapi disalurkan bank dengan membeli SBN. Ya tergantung pemerintah memakai dana utangannya itu untuk apa. Kalau pemerintah memakai dana utangannya itu untuk hal-hal yang menggerakkan perekonomian, ya mirip dengan menyalurkan di sektor real. Tetapi kalau SBN-nya itu, mohon maaf ini contoh saja, bukan hitam putih nih. Dia belinya alutsista, kalau polisi, kalau tentara, tentara ya, kalau polisi itu istilahnya apa itu? Alumitsa apa saya lupa namanya. Lalu juga melakukan proyek-proyek yang membeli inputnya dari luar negeri, kan berkurang daya dorong terhadap perekonomian. Ya, macam itu. Sehingga apapun alasannya, ini
menarik ya. Jadi pada waktu menjelaskan ini menurun, itu cenderung dikatakan lebih mengandalkan kemampuan dalam negeri. Tapi ketika menjelaskan ada peningkatan sedikit, ada kredibilitas asing untuk memberi utangan ke Indonesia. Yang benar yang mana? Boleh dibaca ya, dibaca seperti tadi, hari ini tadi ya, ada pengumuman utang luar negeri. Lihat saja itu penjelasannya, bahwa ada pembelian surat berharga negara yang masuk di bulan September, itu menunjukkan kita masih dipercaya. Tapi kalau Anda masuk ke beberapa dokumen tentang SBN, bahwa komposisi yang begini ini adalah karena kita lebih mengandalkan dalam negeri. Saya kira ini kebiasaan otoritas untuk ngeles ini harus dikurangi ya. Bicara sajalah yang objektif gitu. Ini bagaimana? Yang jelas faktanya asing menurun. Saya dulu juga sering mengkritik sampai 40 ini, waktu itu saya ingat betul banyak kritik. Ini terlalu tinggi. Tetapi maksudnya harusnya by design bagaimana dia berkurang. Misalnya dengan meningkatnya kapasitas kepemilikan lokal ya, domestik ya, maksudnya orang kaya itu mulai rajin membeli SBN gitu. Individual berarti kan. Kemudian dana pensiun, dana mutual fund itu yang dikelola domestik itu kemudian banyak membeli SBN. Itu maksudnya, dan itu harus seiring dengan perkembangan ekonomi, kekayaan berkembang itu dimungkinkan. Nah, yang menarik lagi adalah dari asing yang sekitar 14,69% ini ada tren mereka memilih yang waktunya 10 tahun ke atas ya. Maaf, 10 tahun ke bawah. Maksudnya begini, saya tadi lupa, ini kan tadi ada macam-macam surat nih. Ya, bentuknya itu ya kertas, saya ulangi sekali, ada yang setahun kurang, ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun, 25 tahun gitu ya. Waktu jatuh temponya, ada yang fixed rate, ada yang variable rate, yang banyak memang fixed rate, ada yang zero coupon dan seterusnya. Itu jenis-jenisnya. Nah, maka ketika dari sisi lain dia kan tadi tahun-tahun tadi khusus asing terhadap SBN domestik itu ada yang di bawah setahun, ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, dan di atas 10 tahun. Apa maksudnya kalau saya pilih di atas 10 tahun ini? Artinya persentasinya asing memiliki yang di atas 10 tahun itu berkurang. Nah, kalau nakal ya, tanda petik nakalnya ini. Maksudnya biar kita punya inilah. Berarti asing juga mulai agak khawatir kalau punya utang jangka panjang banget, apa kita masih bisa bayar di tahun-tahun mendatang. Itu maksudnya itu. Maka ini bukan indikasi baik. Kalau asing lebih banyak memegang yang berjangka pendek. Meskipun nggak pendek banget ya. Asing banyak memegangnya antara 5 sampai 10 tahun. Dengan 2 sampai 5 tahun. Kurang lebih begitu. Nah, ini contoh analisis dari SBN. Saudara-saudara pelajar ekonomi bisa melakukan banyak analisis. Ini saya kasih contoh 3 ini saja. Ini bisa jadi tulisan ya. Nah, sekaligus dengan fakta-fakta yang ada. Bisa ditambahkan lagi. Kita ambil dari data sama tadi, data terbitannya di JPPR. Dikasih gambar nih oleh mereka. Ini yang sana itu gambar arus bulanan tuh. Jadi neto dalam hal SBN rupiah ya, jangan SBN Palas. Jadi asing tadi kan, karena itu kertas diperjualbelikan. Jadi asing itu bulan ini banyak menjual atau membeli terhadap SBN itu. Nah, itu netonya dicatat. Nah, jadi ternyata memang fluktuasi. Ada bulan-bulan di mana asing itu banyak jualnya daripada belinya. Kalau beli kan duitnya masuk, SBN-nya tercatat ya sebagai utang. Kadang dia jual. Nah, gitu. Nah, total sampai dengan 12 November ini masih banyak membelinya, 30 triliun. Tapi belum tentu sampai Desember nanti. Dan fenomena ini akan berpengaruh pada posisi asing. Jadi kalau dinyatakan wah asing masih tertarik dengan Indonesia, ya nggak begitu amat ya. Kalau dilihat ini, wait and see mungkin itu lebih tepat. Mereka masih lihat-lihat nih setahun 2 tahun ini. Udah 2 tahun kelakuan asing kayak gini nih. Nggak nambah nggak banyak, ngurangi nggak banyak. Nah, itu satu informasi sekaligus kita bisa ngutak-ngatik ini lebih panjang untuk tahun-tahun yang lebih panjang. Lalu ada informasi lain yang diberikan oleh dokumen ini juga. Jadi di dokumennya Kementerian Keuangan ya, bukan dari saya. Saya potong aja nih biar enak lihatnya. Ini dicontohkan
perbandingan yield. Yield ini kalau sederhanakan suku bunga lah ya, sebenarnya suku bunga bersih. Karena begini, kalau satu surat itu dikasih bunga 5%, ya kan, dari 100, itu yieldnya, kalau di orang yang berutang, yang memberi utang 1 miliar, kemudian pemerintah dapat 1 miliar, dia dapat satu kupon, ini umpama ya, ditulisin 5%, itu yieldnya 5. Tapi kalau 1.000 itu, si yang bersangkutan itu sebutlah 9.950 juta bayarnya, ya tertulisnya 5, maka itu yieldnya lebih dari 5, karena kan baginya 9.950. Yield itu adalah itu. Ada teknik menghitung yang sederhana sebenarnya. Kita sederhanakan itu artinya bunga. Nah, kita ini tidak terlalu menarik meskipun belum ditinggal pergi oleh asing. Apakah karena bunga di kita, yield di kita itu terlalu rendah sehingga mereka milih yang tempat lebih tinggi? Kan begitu kebanyakan orang mengira. Ternyata tidak juga. Nah, ini bukan dari saya ini. Ini benchmark diberikan oleh Kementerian Keuangan dengan sumber Bloomberg. Nah, CN itu Cina, ID Indonesia, JP Jepang, KR Korea, MY Malaysia, SG Singapura, TH Thailand, PN Vietnam. Coba, kita paling tinggi kan? Maksudnya, kalau orang pegang surat utang pemerintah Indonesia yang 10 tahun, nah ini PIRS, ini perbandingan antar negara, 10 tahun. Ini benchmark, artinya tidak seluruh SBN 10 tahun, tapi secara yang benchmark itu acuan. 10 tahun 6,92 pada tanggal 12 November ya. Tapi kalau dia pegang surat utang pemerintah Jepang cuma 1,02%. Ya Jepang terlalu hebat ya. Makanya ini juga ketika pemerintah, rasio PDB Jepang tinggi sekali. Ya, buktinya dia ngasih 1,02 aja tetap ada orang ngutangi. Tapi kalau Indonesia ini ngasih bunga tinggi nih. Nah, oke, Jepang kejauhan. Kita ambil Malaysia 3,02, ambil Thailand 2,1, ambil Vietnam 2,73. Jadi, kalau Anda punya duit, kalau Anda membeli surat berharga negara pemerintah Indonesia, Anda dapat bunga 6,92%. Tapi kalau Anda beli surat berharga negara Vietnam, Anda hanya dapat bunga 2,73%. Logikanya kan harus lebih banyak ke Indonesia masuknya. Mengapa tidak demikian? Ya, itu yang bisa dianalisis. Yang jelas berarti faktor risiko di Indonesia lebih tinggi. Nah, ini informasi tentang perubahan dari hari sebelumnya. YTD ini perubahan dari tanggal 1 Januari. Ya, kita memang lumayan ini agak turun 43,60 basis poin, berarti di Januari tadi lebih dari 7 gitu loh. Nah, Jepang naik banget nih 40,20 persen poin, berarti sebelumnya dia kan kurang dari 1 kan. Tapi hati-hati ya, ini rendah. Nah, begitu. Ini bisa dianalisis. Banyak sih pembicaraan tentang hal itu sudah. Menarik ya. Kita yang agak dekat Filipina. Filipina itu sedikit lebih rendah tapi dekat dengan kita. Kita mungkin sama dengan beberapa negara Amerika Latin. Jadi ini bisa harusnya pemerintah dan Bank Indonesia ini menjelaskan nih, mengapa kita katanya ratingnya bagus, kredibel, asing merasa percaya dengan kita. Loh, kalau percaya ngapain dikasih bunga tinggi? Gitu loh salah satunya. Coba aja dikasih bunga 3, mau nggak ke sini gitu. Itu baru kita ketahuan kredibel atau tidak. Umpama ini sekedar hipotetis. Nah, yang lebih menarik lagi ada. Nah, tentu ini kajian yang lebih intermediate ya. Loh, ini yang asing ini cuma pegang 14,69% ya, khusus rupiah ya. Bank Indonesia dengan bank itu 44%. Loh, kok yang nentuin harga mereka? Nentuin itu maksudnya yang berpengaruh ya. Kalau begitu mengapa nggak banknya juga yang paling banyak bank BUMN? Dan Bank Indonesia mengapa tidak menurunkan yield? Tentu perlahan-lahan, bukan seketika. Mengarah kepada 3 dan 4. Nah, sekarang bisa menjadi sederhana ya. Kalau kita membayangkan pemerintah melewati APBN tahun 2025 ini akan membayar 552 triliun. Itu karena asumsi yield yang 10 tahun ini kurang lebih di kisaran 7%. 6, berapa ini hampir sama dengan ini kan? 7. Coba bayangkan.
kalau misalnya, tentu tidak tahun ini ya, kalau bertahap kita mengarah ke 3,5%, separuhnya, berarti kita bayar bunga hanya di kisaran 275 triliun kan. Kita ngirit 275 triliun, tentu tidak bisa seketika ya. Maka menurut saya salah satu agenda pemerintahan Prabowo ini adalah menekan yield, tentu secara perlahan-lahan. Kalau seketika malah pada pergi semua, agar pembayaran bunga di APBN itu pelan-pelan menurun. Maka ada ruang fiskal, duitnya bisa dipakai untuk mau makan bergizi gratis kah, mau pemeriksaan kesehatan gratis kah, itu mungkin di situ. Nah, tapi kita belum dengar wacana itu ya. Saya tidak tahu mengapa demikian. Mungkin banyak aspeknya. Nah, maka saya tutup ini uraian ini untuk memberikan awalan nih kepada para pembelajar ekonomi, bukan awalan ya, mungkin untuk memberikan challenge ya. Ini nanti kita banyak diskusi tentang ini, bahwa kita harus membayangkan utang pemerintah itu 88%-nya adalah surat berharga negara. Dari 88% itu 97,25%-nya berarti ya kalau di totalnya ya 86-an kan, jadi 86,5% itu adalah SBN yang bisa diperdagangkan. Nah, yang berupa pinjaman itu lebih sedikit. Karena itu beberapa netizen, kita nggak usah bayar saja, kita nego, kita hentikan bayarannya. Ini maksudnya kita berutangnya kepada surat ya, bukan kepada orang. Negonya lebih sulit kan? Lebih sulit. Nah, di antara pemilik surat itu ibu rumah tangga, kita bagaimana, yang mau tidak dibayar yang mana? Gitu. Harus hati-hati. Jadi saya masuk kepada diskusi, mengapa dahulu kita lebih banyak pinjaman loan di era Soeharto. Jadi pinjaman itu tertuju sudah ada peruntukannya. Ini pinjaman sekian juta dolar, 1 miliar dolar itu untuk proyek pembangkit listrik. Ada rinciannya. Bahkan beberapa pengadaannya diawasi langsung oleh yang memberi utang. Gitu loh. Nah, ini untuk pembangunan jalan Jawa Tengah sampai mana begitu. Itu untukan. Dahulu seperti itu di zaman Soeharto, namanya pinjaman. Tetapi itu tidak lepas dari kritik juga. Dikritiklah bahwa pinjaman-pinjaman itu berbunga rendah tetapi menyusahkan Indonesia. Kan didikte kita. Harus disepakatin untuk apa? Enggak diutangi. Nih saya utangi, kamu mau bangun apa terserah kamu. Nah, berarti kan dari sisi kebebasan, SBN itu lebih bebas dibandingkan loan. Gitu loh. Kritik yang kedua pada waktu itu, jadi di tahun berapa ya, 2004-an itu kritik itu, studi-studi itu. Kalau loan pinjaman itu, tadi positifnya dia melalui pengawasan, negatifnya si pemberi pinjaman itu suka maksa. Lu proyek ini tapi belinya dari kami bahannya gitu. Jadi misalnya membangun suatu proyek tertentu, barang-barangnya banyak yang harus diimport dari negara donor itu. Nah, itu dikritik. Nah, maka melalui berbagai studi itu, bahkan beberapa perguruan tinggi dilibatkan, diputuskanlah perlahan-lahan pemerintah itu akan lebih banyak memakai surat utang supaya lebih bebas gitu loh dibandingkan dengan loan. Nah, makin ke sini keunggulan yang tadinya berupa kebebasan dan bisa menentukan prioritas dan juga tidak dikadali dalam arti harga kan, bunganya 1%, tapi barangnya harus beli di kami kan, gitu dulu itu kritiknya. Ketika kita bebas, ternyata penyalahgunaannya, tanda petik ya, penyalahgunaan ini maksudnya entah studinya tidak bagus, lelangnya nggak jelas. Nah, ternyata kita dapat biaya yang sangat besar. Kalau loan itu antara 0 sampai 1%, sekarang kita di 7%, 6 sampai 7% ketika SBN. Diskusi ini bisa panjang, mana yang lebih baik atau merupakan kombinasinya. Akhir-akhir ini, 1-2 tahun terakhir ini, loan agak meningkat pelan ya, dibanding kemarin sempat turun drastis. Nah, hal lain juga kita melihat ke depannya dari sekarang, itu SBN yang jatuh tempo ini banyak ya. Jadi ini di 5 tahun era Prabowo ini besar jatuh tempo, setiap tahunnya itu mungkin di kisaran 700 triliun ya, bahkan lebih.
Nah, berarti kan minimal penerbitan, ya sebutlah kita ambil 700 ya. Nah, yang SBN, kalau utang katanya 800 kurang lebih, 700 yang berupa pinjaman 100. Dan 700 itu kita harus cari utang baru, SBN baru maksudnya. Nah, ditambah dengan ada defisit karena pemerintah akan belanja yang lebih besar daripada pendapatan. Ya kalau defisitnya 500 berarti kita butuhnya kan 1.200. Kalau defisitnya lebih gede lagi karena pemerintah mau, banyak maunya sekarang pemerintah. Dan banyak maunya pemerintah tuh selalu berakibat pada belanja dan pengeluaran. Maka kita akan menunggu ini Kementerian Keuangan dan pemerintah secara umum bagaimana mereka menghitung dan bagaimana mereka memaksimalkan soal SBN. Apakah ada strategi untuk mengurangi porsi, bukan mengurangi SBN-nya nggak mungkin. Mengurangi porsinya sehingga sebagian berpindah kepada loan. Ada lagi pilihan lain, yaitu SBN yang sudah memiliki peruntukan. Ini sudah pernah dicoba. Sudah ada, termasuk ketika COVID tadi. Jadi ini ada surat utang diterbitkan, SBN atau SBN syariah. Itu hanya boleh dipakai untuk keperluan A, B, C gitu loh. Untuk itu. Nah, itu menarik sebenarnya, tapi kan butuh pengawasan. Sempat itu beberapa untuk COVID kan ada itu yang khusus kesehatan apa. Tetapi secara keseluruhan mayoritas masih lebih bebas pemerintah menggunakan. Maka ini pilihan lain selain loan. Tetapi tetap kuncinya adalah kita masih kemahalan itu. 7% hampir. Nah, ini perlu menurunkan biaya ini. Nah, menurunkan biaya ini tidak bisa hanya kebijakan fiskal, tapi berkait dengan kebijakan moneter. Yang sedang menghadang adalah bank sendiri juga punya kecenderungan suka mulai ya, dan porsinya besar untuk menaruh di surat berharga negara. Nah, yang tidak terlihat di statistik, tapi dirasakan oleh para pelaku, ketika Pak, nabung di kami saja, nyimpan di kami saja, si orang yang dia bujuk, yang umpamanya punya duit 500 juta, 1 miliar, atau dia perusahaan menengah, itu punya pilihan, dia naruh duit di bank itu atau dia beli SBN. Maka SBN menjadi pesaing bank untuk memperoleh dana. Tapi di sisi lain si bank nih mati-matian cari penabung juga bukan mati-matian menyalurkan kepada kredit, tapi sebagiannya disalurkan ke surat berharga. Ini komplikasi namanya. Kalau tidak segera dicari solusi yang pas, mekanisme yang pas agar ini tidak merugikan perekonomian, ini PR serius buat pemerintahan Prabowo. Mudah-mudahan kanal ini dengan pembicaraan seperti ini bisa ikut urun rembuk lah ya. Sekalipun beberapa netizen mengomentari, Prof ini omon-omon doang ya. Memang kita kanal omon-omon ya di sini. Saya tidak punya wewenang. Tetapi tolong dilihat apakah kita omong-omong tidak pakai dasar. Karena salah satu pemecahan masalah adalah memahami masalah. Pertama mengakui masalah dulu. Baru mungkin menganalisisnya, baru cari solusinya. Solusinya pun mungkin ada lebih dari satu opsi. Tidak pernah kanal ini mempunyai pikiran opsi atau analisis kamilah yang paling benar atau pasti benar. Kita membuka wacana ini sesuai dengan tagline kami ya. Salam kami pun salam cerdas. Tagline di portal kami yang melakukan yang berbentuk tulisan disebut berani mencerdaskan, dan mudah-mudahan sesuai dengan tujuan proklamasi kita, salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.